yang namanya bid'ah. Kalau dia katakan dengan hadisnya kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu dalam neraka. Dalil apa nih? Dalil maulid. Loh, tidak ada di situ. Maulid bid'ah. Tidak ada. Cuma secara garis besar kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tidak ada mengatakan la taqaul maulid fa innahu haramun. Tidak ada. Juga tidak ada hadis yang mengatakan kerjakanlah maulid karena mengerjakan maulid pahala yang besar. Tidak ada. Berarti itu termasuk sesuatu yang mubah. Tapi berdasarkan Al-Quran dia bisa jadi wajib. Berdasarkan sunnah Nabi berarti menjadi sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahkan oleh Imam Muslim, bahkan oleh Imam Bukhari, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakal yaum wulidtu. Su'ilan Nabi. Nabi ditanya. Nabi ditanya. Jelas ya? Nabi ditanya. Siapa yang nanya sahabat Nabi? Pastilah para sahabat. Karena yang hidup bersama Nabi adalah para sahabat. Di situ dikatakan ditanya Nabi. Artinya yang menanya Nabi adalah sahabat. Apa yang ditanyakan salah satu sahabat Nabi? Tentang puasa Nabi setiap hari Senin. Puasa setiap hari Senin. Hukumnya apa, Bu? Sunnah. Alhamdulillah. Ini berkat diajarkan suaminya nih. Tahu gak ibu? Pak, puasa hari Senin hukumnya sunnah. Kita yang hidup di akhir zaman ditinggal oleh Nabi 1500 tahun yang lalu sangat mengetahui puasa setiap hari Senin hukumnya sunnah. Jelas? Betul apa salah nih? Betul. Salah. Kalau hari Seninnya bulan Ramadan, berarti hukumnya wajib. Puasa Senin selain bulan Ramadan hukumnya sunnah. Dan Nabi ditanya oleh sahabat beliau tentang puasanya beliau di hari Senin. Kira-kira kita saja yang di zaman akhir ini tahu kalau puasa hari Senin selain bulan Ramadan hukumnya sunnah. Kira-kira sahabat pada saat itu tahu apa enggak? Memang di zaman Nabi tidak ada yang namanya wajib, sunnah, apa. Kalau secara kasar mata tahu apa enggak? Ya pasti tahu. Kenapa? Tidaklah dikatakan sahabat yang pertama bertemu dengan Nabi. Apa setiap orang yang bertemu dikatakan sahabat? Tunggu dulu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu banyak yang ketemu Nabi. Apa mereka dikatakan sahabat? Tidak. Karena tidak mencakup dua. Apa itu yang kedua? Beriman dengan Nabi. Jadi yang dikatakan sahabat pertama bertemu langsung dengan Nabi. Yang kedua beriman. Abu Lahab, Abu Jahal tidak termasuk. Dia bertemu Nabi tapi tidak beriman. Dua. Apa cukup dikatakan sahabat? Belum. Yang ketiga, wajahadu ma'ahu, berjuang bersama Nabi dengan hartanya, dengan waktunya, dengan perasaannya, bahkan dengan nyawanya. Sehingga kita kenal dengan nama syuhada Uhud, syuhada Badar, yang mana kesemuanya mereka itu mengorbankan nyawanya demi Nabi Muhammad. Yang keempat, mata alal iman wal Islam, mereka wafat dalam keadaan iman dan Islam. Jadi kalau sahabat Nabi yang pertama bertemu dengan Nabi, yang kedua beriman dengan Nabi,
Yang ketiga, berkorban untuk Nabi, untuk Islam. Yang keempat, wafat dalam keadaan iman dan Islam. Jadi yang sangat mengetahui tentang sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi siapa, Bu? Siapa, Bu? Sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ini yang Nabi ditanya oleh salah satu sahabat. Ya Rasulullah, kenapa Anda puasa setiap hari Senin? Lalu Nabi menjawab dengan singkat, dengan padat, yang mempunyai arti yang luar biasa. Zakal yaum wulidtu. Pada hari itu aku dilahirkan. Jelas? Nabi lahir hari apa? Berarti Nabi Muhammad merayakan hari kelahiran beliau dengan apa? Dengan berpuasa. Intinya Nabi merayakan apapun bentuk perayaannya, artinya Nabi merayakannya. Jelas? Berarti termasuk enggak bid'ah? Masuk enggak bid'ah? Ya enggak. Kan bid'ah kan tidak ada dalil Al-Quran, tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, ini Nabi puasa setiap hari Senin. Yang mana sahabat tanya, dan sahabat lebih sangat mengerti. Seandainya di zaman sekarang mereka sangat tahu itu hukumnya sunnah, tapi sahabat tadi kepingin lebih tahu lagi. Nabi jawab dengan perjawaban yang luar biasa. Pada hari itu aku dilahirkan. Bahkan di dalam riwayat lain, pada hari itu aku diwafatkan. Pada hari itu aku dibangkitkan. Ya. Jadi perayaan Maulid ini ada dasarnya. Dasar dari Al-Quran dan hadis. Berarti bukan bid'ah. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Ya. Karena apa? Karena kita ini umatnya Nabi Muhammad. Ya. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, tadi dikatakan, telah datang kepada kalian seorang Rasul. Siapa itu Rasul? Lebih istimewa daripada Nabi. Kalau Nabi adalah seorang manusia, laki-laki, merdeka, mendapatkan wahyu, tidak wajib untuk disampaikan kepada umat. Itu Nabi. Nabi, manusia pilihan. Manusia, laki-laki, merdeka, mendapatkan wahyu, tapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umat. Ada yang tahu berapa jumlah Nabi? Ada yang tahu? Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Tapi para ulama mengatakan jumlah para nabi kurang lebih 124.000 orang. Itu perkiraan. Padahal yang jelas tahu pasti itu hanya Allah. Nabi manusia, laki-laki, merdeka, mendapatkan wahyu, tidak wajib disampaikan kepada umat. Jelas, Pak? Kira-kira ada enggak nabi dari malaikat? Ada enggak? Nabi dari malaikat ada enggak? Nabi dari binatang? Enggak ada. Nabi dari tumbuh-tumbuhan? Enggak ada. Yang ada hanya manusia. Yang kedua laki-laki. Enggak ada sejarahnya Nabi itu perempuan. Walaupun yang namanya Siti Hawa yang melahirkan semua manusia, tidak dikatakan Nabi, tapi dikatakan perempuan solehah, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Jelas? Dulu mungkin sekitar 15 atau 20 tahun ada seorang yang mengaku sebagai Nabi. Lucunya lagi dia perempuan. Ingat ada yang namanya Lia Edan. Ingat. Ya kalau orang bilang Lia Eden, kalau saya katakan Lia Edan, gila. Ngaku Nabi tapi perempuan. Gak sampai gitu, ngaku sebagai Ruhul Kudus.
ngaku Nabi Isa, ngaku Nabi Jibril, malaikat Jibril, bahkan terakhir ngaku Tuhan. Dikumpulkan pengikutnya di Monas, katanya bentar lagi ada UFO, harimau kiamat, pakai putih-putih. Gila. Edan, stres, masuk penjara. Kata Habib Rizik, subhanallah, saya dekat dengan penjara waktu itu, bukan yang kemarin, dengan Tuhan. Jamaah tanya, siapa itu? Tuh dia Edan tuh. Ngaku Tuhan, tidak tanggung-tanggung. Yang namanya ngaku ini pasti bohong. Sehingga ada pepatah mengatakan, al-i'tirafu kadzibun. Orang yang ngaku-ngaku itu pasti dusta. Oh jangan ngomong-ngomongnya, jangan ribut. Aku ini orang paling alim sekampung nih. Oh jangan ribut-ribut ya. Aku ini orang yang paling sakti. Ketahui, setiap orang ngaku-ngaku pasti bohong. Aku ini Habib bisa nurunkan hujan. Kau minta aku ya? Bohong. Ngaku. Ya. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku alim, ngaku ini, ngaku bohong semua. Nanti ada datang orang hilang duit, hilang apa? Hilang 12 miliar. Aku bisa nemukan, tapi syaratnya satu. Apa? Kau harus akui aku ini sebagai Tuhan. Wal iyadu billah. Jadi tidak ada Nabi itu perempuan, laki-laki, merdeka. Ya, mendapatkan wahyu tidak wajib untuk disampaikan kepada umat. Jumlah mereka kurang lebih 124.000. Dikhususkan lagi. Kemudian daripada itu Rasul jelas manusia, laki-laki, merdeka, mendapatkan wahyu, wajib untuk disampaikan kepada umat. Jumlah mereka 313. Yang wajib kita imani dan kita percaya 25. Dari 25 dipilih lagi yang terbaik, namanya ulul azmi. Siapa mereka? M-I-M-I-N. Apa? M-I-M-I-N. Nabi ataupun Rasul ulul azmi ada 5. Mimin. M yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. M yang kedua Nabi Musa alaihissalam. I yang kedua Nabi Isa alaihissalam. N yang terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Namanya ulul azmi. Nabi dipilih pada Rasul dipilih 25. Dari 25 dipilih yang paling terbaik ada 5. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dari 5 tadi dipilih lagi tinggal 4. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dari 4 dipilih lagi yang terbaik. Dia adalah Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua mukjizat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa ada pada Nabi kita Muhammad. Bahkan ketika Allah mengangkat para nabi dan rasul, di situ Allah mengambil suatu ketentuan dan perjanjian. Hei para nabi, hei para rasul, seandainya ketika kalian berdakwah, aku bangkitkan Muhammad sebagai nabi dan rasul, kalian harus ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua mereka membawa ajaran agama Islam. Tidak ada satu nabi, apalagi rasul, membawa selain ajaran agama Islam. Baru-baru ini di Pontianak, Pak, Bu, ya, 3 bulan yang lalu, orang nomor 2 di Indonesia, datang ke Pontianak. Di situ ada acara memperingati hari lahir Nabi Agung Konzi. Pernah dengar? Jangankan
kita sekarang. Mereka orang tua kita yang hidup udah 60 tahun, 70 tahun tak pernah dengar ada yang namanya Nabi Kongzi. Kira-kira di benak pikiran Bapak yang hadir acara tersebut orang Islam apa bukan Islam? Nah, tidak tahu. Katanya Nabi Kongzi itu nabinya orang Tionghoa. Padahal orang Tionghoa sendiri mengatakan Konghucu itu bukan agama, tapi suatu keyakinan saja. Sehingga mereka boleh memilih dan memilah agama selain Konghucu. Ya. Jadi di situ orang nomor 2 di Indonesia mengadakan peringatan hari lahir Nabi Agung Kongzi. Ya Allah, tidak bangga dia sebagai umat Nabi Muhammad. Waliyahzubillah. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi. Di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, para rasulnya dari jenis manusia. Tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk dijadikan qudwatun hasanah, suri tauladan yang baik. Coba seandainya ya, yang diutus itu nabi dan rasul malaikat. Mungkin sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana tata caranya sholat. Betul? Betul apa salah nih? Makanya yang diutus adalah manusia. Supaya apa? Mudah untuk dicontoh. Sehingga pada saat itu orang-orang kafir protes kepada Nabi Muhammad. Muhammad, katakan kepada Tuhanmu, kami tidak akan pernah beriman kalau Nabi dan Rasul dari jenis manusia, coba dari malaikat. Maka turunlah firman Allah yang mengatakan bahwasanya manusia itu dijadikan Nabi dan Rasul sebagai qudwatun hasanah. Nabi sholat, kita sholat. Nabi puasa, kita puasa. Maka beliau dijadikan qudwatul hasanah. Maka sangat rugi apabila di dalam hati kita tidak ada sedikit pun rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi SAW jauh-jauh hari sudah beliau katakan, pegalan Nabi SAW, adibu auladakum bisalasi khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Bu, ibu kan punya anak. Ini kata Nabi, didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. Ini harus diperhatikan. Pak, Bapak kan punya anak. Ya, maka oleh karena itu didik anak-anak Bapak ini dan ibu-ibu dengan 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama apa? Hubbin nabiyikum. Tanamkan di setiap hati-hati anak kalian untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Loh, Beb, saya ini bukan ustadz, saya ini bukan ustazah. Bagaimana saya mau mengenalkan anak saya Nabi Muhammad? Saya pun tak tahu bagaimana Nabi Muhammad itu. Ya, kita jangan muluk-muluk. Cukup kita katakan, nak, Nabi kita namanya Nabi Muhammad. Nak, agama kita adalah agama Islam. Nak, sholat itu wajib. Nak, Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Kita katakan seperti itu. Itu anak insya Allah dari mulai kita kasih tahu sampai meninggal dia akan ingat. Tanamkan, kenalkan kepada mereka. Karena ibu adalah pertama kali sekolahan untuk anak-anaknya. Bagaimana dia akan tahu Nabi Muhammad sementara ibu tidak pernah mengenalkan kepadanya? Maka kita kenalkan, cintakan mereka kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Tanamkan kecintaan mereka anak-anak kita untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad, untuk mencintai istrinya Nabi Muhammad, untuk mencintai anaknya Nabi Muhammad, untuk mencintai cucunya Nabi Muhammad, untuk mencintai daripada keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Pak, Bu, manusia. Beliau punya istri, beliau punya anak, beliau punya cucu, beliau punya keturunan sebagaimana kita. Maka cintai mereka. Dan Nabi di dalam berdakwah tidak sendiri. Beliau dibantu oleh anak beliau, beliau dibantu oleh istri beliau, beliau dibantu oleh cucu beliau, beliau dibantu oleh menantu beliau.
Maka jangan kita lupakan jasa-jasa mereka. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena keluarga Nabi Muhammad, kita mungkin tidak akan pernah mengenal apa yang namanya Islam. Betul? Betul? Betul. Yang ketiga, wa hubbi tilawatil Quran. Tanamkan kecintaan kepada anak kita untuk senang membaca Al-Quran. Fa inna hamlatal Quran yudhillullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Karena orang yang membaca Al-Quran, karena orang yang menghafalkan Al-Quran, karena orang yang mengamalkan Al-Quran akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka tidak berlebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena kelak Al-Quran yang kau baca itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jelas, Bu? Tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tanamkan kecintaan anak kita kepada keluarga Nabi Muhammad. Tanamkan kecintaan kepada anak kita untuk senang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang bisa kita baca, yang bisa kita hafalkan, bisa kita amalkan. Bahkan satu-satunya mukjizat Nabi yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa ditambah, yang tidak bisa dikurangi. Beda dengan kitab-kitab suci yang lainnya, seperti Taurat. Taurat Nabi apa tuh? Taurat Nabi Nabi Isa, Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Zabur Nabi Daud, bukan Habib Daud. Ada namanya Sahifah Musa, Sahifah Ibrahim, Sahifah Lis. Begitu para nabinya wafat, begitu para nabinya diangkat oleh Allah, tidak ada jaminan untuk keaslian kitab tersebut. Maka kalau ada zaman sekarang, ada yang mengatakan, oh ini Injil asli dari zaman Nabi Injil Nabi Isa. Jangan percaya. Oh ini Taurat asli dari zaman Nabi Musa. Oh ini Zabur asli. Kenapa? Allah sudah mengatakan bahwa ketika para nabi itu wafat atau diangkat oleh Allah, itu tidak ada jaminan asli kecuali Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-zikra ini, yaitu Al-Quran, dan kami yang pasti akan menjaganya. Kalau Allah sudah menjaga, tak ada satu makhluk pun, jangankan manusia, malaikat tak akan mampu untuk mengubah, menambah, apalagi mengurangi. Maka ini satu-satunya mukjizat yang bisa kita baca, yang bisa kita amalkan. Dan kalau orang membacanya, maka kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Jadi Al-Quran itu jangan hanya disimpan, Bu, Pak. Tidak dibuka kecuali kalau sudah mau bulan Ramadan. Bulan Ramadan sibuk baru cari Al-Quran. Kebetulannya Al-Quran cuma satu, yang nak baca 5, berebut, koyak akhirnya. Ya. Jadi tolong Pak, Bu, karena dalam Al-Quran semua ilmu ada. Ajarkan anak kita. Apalagi kalau kita sebagai guru ngajinya. Maklum sekarang guru ngaji ini sudah sangat punah. Dulu kita ingat 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, itu guru ngajinya istiqomahnya luar biasa. Ya, seorang ibu, seorang bapak datang. Nih Pak Ustadz, anak saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz mau pukul ke, Pak Ustadz mau beri ke, Pak Ustadz mau ini, tak apa-apa. Yang penting dia tahu ngaji, tahu sholat, tahu bakti sama orang tua. Hingga tidak keluar daripada guru-guru ngaji. Dia bisa ngaji, dia bisa jadi imam sholat, dia bisa imam tahlil, dia bisa ini, bisa itu. Berkat guru ngaji. Ikhlas. Kadang guru ngaji ini dikasih, dulu itu namanya minyak tanah. 1 botol atau 2 botol tiap malam Jumat. Malam Jumat kasih lagi minyak tanah. Jumat depan kasih lagi minyak tanah. Banyak di rumahnya minyak tanah. Kebetulan Ustaz ngerokok.
jatuh rokoknya kebakar. Wassalamualaikum, tak ngaji lagi. Kebanyakan minyak tanah. Memang ustaz nak makan minyak tanah. Kalau sekarang masya Allah, ustaznya ikhlas. Ya, yang ngajar ngaji. Tak pakai minyak tanah, tak pakai duit, cukup ditransfer. Betul? Ya. Sekarang dah, Ustaz. Maaf Ustaz, tak bisa ngasih apa-apa. Nomor rekening Ustaz, bang apa Ustaz? Ya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam jangan jauh daripada Al-Quran. Jangan jauh daripada Nabi Muhammad. Jangan jauh daripada keluarganya Nabi Muhammad. Sehingga para ulama mengatakan dua hal, seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, dekatnya kurbul ma'al habaib, kurbul ma'asadah. Dekatilah para habaib, dekatilah para sadah. Yang kedua, wa kasratus shalah ala nabi. Perbanyak membaca salawat kepada Nabi. Karena ini adalah jalan yang paling mudah seorang hamba untuk mendekatkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kebenaran semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekhilafan itu datang daripada pribadi kita, dari pribadi saya sendiri. Untuk itu marilah kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkumpulan kita pada malam hari ini betul-betul kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, tidaklah kami berkumpul di tempat ini kecuali kami meminta ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, tidaklah kami berkumpul di tempat ini kecuali kami sangat mencintai Nabi-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkanlah umur-umur kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah,